Susu hamil. Dengan pengisi suara Sensen, selamat mendengarkan. Kekhawatiran Sheila benar-benar terjadi. Luka yang dahulu sempat membuat Zian beberapa hari di rumah sakit kembali berdarah. Bukan terbuka, tepatnya luka baru akibat sepatu yang mungkin saja cukup keras di sana. Ah, perih. Sabar, sedikit lagi. Malam hampir larut. Usai makan malam romantis, kepala Zian justru mengalami hal tragis. Beruntung saja tidak bocor sampai darahnya mengalir. Zian meringis kala Sheila mengobati lukanya. Sudah. Terima kasih istriku. Sheila beranjak untuk mengembalikan obat-obat yang diperlukan. Zian mengurungkan niatnya untuk memejamkan mata, kala melihat Sheila hendak berlalu keluar kamar. Rasa kantuk yang tadinya menyerang, kini menghilang begitu saja. Sayang, mau kemana? Tanya Zian sedikit tidak jelas lantaran dia menguap begitu lebarnya. Bahkan Sheila berpikir rahangnya akan retak. Buat susu. Aku aja. Kamu tunggu di sini. Ucap Zian kemudian beranjak dan meminta Sheila untuk menunggu. Sendiri? Tanya Sheila berharap sekali Zian akan mengiyakan pertanyaannya. Jujur saja dia sebenarnya malas jika harus turun lagi. Iya, sendiri. Kamu di kamar saja. Jangan turun lagi. Kakinya nanti dingin. Semenjak mendapat anjuran dari Mikaela, pria itu berusaha menyiapkan susu untuk sang istri meski ngantuknya luar biasa. Entah teori dari mana, tapi yang jelas, menurut Mikaela susu hamil sebaiknya dibuat oleh seseorang yang menghamili. Anggap saja tanggung jawab mutlak yang dibebankan pada seorang suami selama kehamilan. Zian sama sekali tidak keberatan dengan kewajiban semacam itu. Lagi pula hanya buat susu, apa susahnya? Jika sendirian, Zian bisa melangkah cepat tanpa khawatir tergelincir. Kalau meniti anak tangga, meski dia sedikit manja, tapi Zian tetap belajar menjadi suami siaga. Meski belum benar-benar layak disebut suami siaga sebenarnya, masih banyak hal yang belum mampu Zian lakukan dengan baik. Pria itu melakukan langkah seperti biasa. Satu gelas susu untuk istrinya sudah siap untuk diberikan pada istrinya. Namun dalam kesendiriannya, Zian berpikir jauh. Berbulan-bulan dia menyeduh susu untuk Sheila, tapi sampai detik ini dia tidak tahu bagaimana rasanya. Zian menekuk salivanya. Aroma susu hangat itu membuat sesuatu dalam dirinya penasaran. Zian memperhatikan susu itu dari berbagai sisi. Penampilannya tidak begitu berbeda dari susu yang pernah ada. Akan tetapi rasa penasaran Zian lebih besar untuk kali ini. Dia ingin mencoba. Jujur saja Zian penasaran. Dan jiwanya yang selalu ingin tahu akan banyak hal, tiba-tiba bangkit begitu saja. Coba sedikit mungkin tidak masalah ya. Zian merekatkan gelas itu meskipun sedikit ragu. Pertama kali dia coba dengan sendok. 3 sendok masuk ke dalam mulutnya, dan Zian belum bisa menyimpulkan bagaimana rasanya. Mungkin harus langsung dari gelasnya. Gumam Zian tampak berpikir panjang, hingga pria itu benar-benar menegak setengah gelas susu hangat yang dia seduh untuk sang istri. Ah ya Tuhan, lumayan. Zian memejamkan mata. Pria itu menjilat bibirnya seakan tidak rela susu yang lain tidak masuk ke mulutnya. Setengah gelas sudah benar-benar masuk ke dalam perutnya. Tersisa setengah lagi dan Zian diambang kebimbangan. Setengah lagi? Sepertinya Sheila akan marah kalau hanya setengah. Lebih baik buat baru saja. Dia tidak memiliki pikiran untuk menambah setengahnya lagi. Melainkan, dia benar-benar akan menghabiskan susu gelas susu hamil, kemudian menggantinya dengan yang baru. Sama sekali tidak seperti tengah ditunggu, Zian menikmati segelas susu hamil milik istrinya pelan-pelan. Sangat dia nikmati. Seakan tidak rela satu tetes pun tersisa di sana. Sejenak susu itu menghangatkan tubuhnya. Tidak ingin istrinya menunggu lebih lama lagi, Zian membawakan segelas susu yang baru untuk istrinya. Takaran sama, tapi di gelas yang berbeda. Pelan-pelan Zian membuka pintu kamar. Hampir saja istrinya tertidur. Tapi tampaknya Sheila tengah mencoba menahan rasa kantuknya. Wanita itu masih tersenyum meski dia sedikit kesal, lantaran Zian lama sekali. Kok lama? Iya, gelasnya tidak ada yang pas, jadi cari dulu. Ungkapnya kemudian memberikan segelas susu penuh cinta yang dia seduh dengan kasih sayang itu. Baru saja Zian mendekat, Sheila menutup hidungnya. Pria itu bersendawa kecil hingga membuat Sheila mencium aroma yang sedikit berbeda dari mulut Zian. Ih, bau susu. Sayang nyusu ya? Tanya Sheila seraya menutup hidungnya. Pria itu menggeleng cepat dan menjaga jarak secepatnya. Tidak, sembarangan. Itu bau napas kamu sendiri, Sheila. Napasku gimana? Orang baunya dari sini tadi.
kamu minum susuku kan? Aku. Desak Sheila merasa tidak salah sama sekali. Aneh sekali rasanya jika Zian yang nyata-nyata bau susu, mengelak dengan 1000 alasannya. Astaga, itu karena kamu pegang susu, makanya bau susu. Elak Zian masih tidak bersedia jika harus mengaku. Yang benar saja, mana mungkin dia akan mengatakan faktanya. Di mana letak harga dirinya nanti? Masa sih? Perasaan napas kamu deh. Sudah, cepat minum. Besok kita harus ke rumah sakit. Mau lihat baby boy. Ungkap Zian seakan yakin sekali jika anaknya adalah seorang laki-laki. Iya sebentar, susunya masih tuh kan, kamu bau susu memang. Sheila harus kembali mencium aroma susu begitu kuat dari mulut Zian, yang lagi-lagi bersendawa tepat di depan wajahnya. Sialan, kenapa jadi kekenyangan begini? Zian membatin seraya mengutuk dirinya sendiri. Berawal dari sendawa kecil, dan kini makin menjadi hingga Zian memutuskan ke kamar mandi. Bersambung.